Maksimal. Bisa keluar lagi. Jadi teman-teman, ini keluarganya Sudirman, ya. Ini bapaknya Sudirman, ini adiknya ya. Nah, adiknya Sudirman, ini ibunya. Hari ini kami datang ke Pengadilan Negeri Cirebon. Jadi didampingi keluarga. Bu, ini kamu wakilin aja, kamu dari Ibu aja. ya. Ibu Gimana Bu? Ibu Dirman sudah ketemu pertama gimana? Itu yang harus kita ini kan. bisa ketemu Sudirman sekarang ini tiap hari bisa. Oh iya. Sehat, sebenarnya. Kemarin lapas ngobrol apa aja Bu? Iya. Berani sama Oke. Udah teman-teman ini kan. Ayo. Di luar aja tunjukin ya. Di luar aja Bang. Makasih banyak ya. Masih apa-apa? Halo. Jadi bisa jelaskan kedatangan ke Pengadilan Negeri Cirebon. Baik rekan-rekan sekalian, kami tim hukum dari Pradi hadir pada hari ini tanggal 28 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon dalam rangka untuk mendaftarkan peninjauan kembali dan menyerahkan memori PK untuk terpidana ke-7 Sudirman. Jadi dengan kami mendaftarkan PK dan mendapatkan akte PK, pendaftaran PK ini, maka sudah lengkap 7 terpidana berada di dalam tim hukum Pradi. Ya, penasihat hukumnya adalah dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Saya dengan Bang Doli dan tim semua yang ada di sini dengan sepenuh hati tentu akan melaksanakan tugas ya untuk mencari menegakkan keadilan bagi kepada 7 terpidana ini. Kami sampaikan bahwa kami sudah mendapatkan panggilan untuk sidang perdana pada tanggal 4 September 2024. Jadi tanggal 4 September nanti kami akan hadir
dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan akan hadir langsung di Cirebon untuk memimpin sidang. Kami tim sudah siap untuk memulai sidang perdana pada tanggal 4 September 2024 nanti. Ya. Yang lain mungkin Bang Ruli bisa tambahkan. Sidang Sudirman nanti sekalian bagaimana? Ya, jadi begini, teman-teman, bahwa tadi kami sudah menyampaikan PK dan itu disampaikan. Sekaligus kami juga nanti akan membuat surat dan mempertanyakan masalah ini di dalam sidang agar perkara Sudirman ini bisa disatukan dengan perkara 6 yang lain. Jadwalnya. Demi untuk apa? Demi untuk efisiensi, kemudian juga efektivitas, dan juga ajas kepastian dan kemanfaatan lah gitu. Jadi mudah-mudahan saja pengadilan nanti akan mengabulkan permohonan kami supaya tidak kita akan mengajukan saksi yang nanti bertele-tele gitu. Jadi intinya mudah-mudahan ini bisa disatukan. Tapi nanti kami akan sampaikan itu dalam sidang tanggal 4 nanti. Karena Sudirman ini memang belum berapa lama kami dapat kuasanya. Dan kami pun merasa lega karena jelas sekarang ini 7 terpidana ini mengadakan PK di bawah di dalam kuasa kami dari DPR Pradi. Mudah-mudahan saja ini bisa berjalan semua sesuai dengan kita kehendaki dan keadilan bisa ditegakkan. Amin. Saya kira itu. Sudirman untuk kembali ke lapas kapan, Bang? Direncanakan sih Jumat. Direncanakan ya, Jumat besok nih. Kita nggak tahu. Saya besok akan ke LW Bancai sama Pak Jutek juga untuk mengkonfirmasi ini. Mungkin juga Ibu Titin juga akan ikut ke sana untuk mengkonfirmasi apakah betul Jumat itu akan ada pengembalian Sudirman ke LP Kesambi Cirebon. Karena kami sudah mengajukan ya kepada Menkumham dan juga Dirjen Pas. Udah dari surat ketiga atau keempat kami sudah kirimkan untuk segera mengembalikan ya terpidana Sudirman ke lapas Kesambi Cirebon. Kemarin kami mengirimkan surat itu atas nama kuasa dari keluarga Sudirman. Saat ini kami selaku penasihat hukum dari Sudirman juga sudah memohon dan kami mendengar secara informal yang seperti disampaikan oleh Bang Ruli tadi bahwa rencana akan dipindahkan hari Jumat. Apa betul apa tidak kami akan konfirmasi kepada lapas. Besok kami akan kunjungi ke lapas Bancai. Jadi jam 10 pagi besok kami tim hukum dari penasihat hukum dari Pradi, kami akan berkunjung ke sana ya untuk memastikan, melihat dan sekaligus menyampaikan kepada Sudirman bahwa hari ini kami sudah mendaftarkan PK untuk proses hukum dia lanjutnya. Saya pikir demikian teman-teman ya. Ada yang mau tambahkan Bu Titin? Ini ya. Kepastian Bapak Otto Hasibuan akan memimpin PK ke-7 terpidana kami peroleh pada tanggal 22 Agustus 2024 setelah Sudirman mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk Polda Jabar. Saya waktu itu bertemu dengan Pak Jutek dan Pak Otto ke Jakarta, kemudian menyatakan Sudirman sudah cabut kuasa, kemudian dibuatlah kuasa. Karena keluarganya sangat meminta kita yang pegang ya Pak ya, langsung disampaikan kepada Pak Otto, sangat meminta Pak Otto untuk memegang PK Sudirman juga. Jadi kepastiannya Cirebon akan kehadiran Bapak Otto Hasibuan pada PK sidang ter-7 terpidana ya Pak. Ya, Ada kesulitan nggak sih Pak komunikasi dengan Sudirman? Mengingat belakangan kan Sudirman disebut agak berbeda dengan yang lain. Jadi gini, maksud kami selama ini mungkin dari keluarga yang disebut dengan keterbelakangan atau ada gangguan psikologi dan lain, itu bukan tidak waras ya. Jadi yang kami nangkap setelah kami bertemu dengan Sudirman, memang kelainannya Sudirman ini dengan yang lain adalah bahwa komunikasinya sulit, lambat, dan untuk mengingat itu lama, kadang harus berulang-ulang, kita harus yakinkan dulu. Dan kami melihat secara sepintas ya bahwa ketika diajak berbicara kalau dalam keadaan tertekan panik gitu kan. Itu yang kami lihat bahwa ini perlu diperiksa ya kan.
Kalau menurut kami, karena kami juga sudah mengajukan kepada LPSK untuk perlindungan saksi dan korban, tentu nantilah biar LPSK juga akan assessment ya, termasuk apakah psikologi dan sebagainya. Nanti kami juga akan lihat upaya dari kami sebelum nanti PKI, kalau perlu kami lakukan juga secara psikologi tes, kami akan lakukan. Besok makanya kami akan ketemu ke lapas, dimungkinkan nggak dengan mandiri kami akan psikotes misalnya sebelum kita hadirkan persidangan. Kami besok akan diskusi. Kalau memang dimungkinkan nggak apa-apa, kami dari kuasa hukum, dari penasihat hukumnya Sudirman, kami akan lakukan psikotes, assessment secara supaya ketika dia dihadirkan di persidangan, kami sudah punya data untuk Sudirman ini. Besoklah kami di lapas Bancai, kami akan konfirmasi, kami akan melihat yang bersangkutan secara langsung gitu Bang Ruli ya. Lalu kita akan bertemu dengan kalapasnya, lalu kita akan berdiskusi. Kalau memang perlu, besok kami akan langsung lakukan action, kita akan cari psikotes ya, psikolog untuk melakukan tes kepada assessment kepada Sudirman ini apakah sama dengan teman-teman 6 terpidana lainnya atau ada tambahan baru Pak? Ya, begini, ini kan Sudirman ini agak berbeda dengan 6 terpidana lainnya. Kalau yang 6 terpidana lainnya itu Ines Rivaldi ya, tentu mereka itu ada di satu tempat di rumahnya RT Pasren, tapi Sudirman ini enggak, dia ada di tempat lain. Oleh karena itu dalam PK ini kami masukkan juga saksi-saksi alibi yang melihat bahwa Sudirman ada di satu tempat bersama dengan orang tuanya dan saksi-saksi lain. Artinya ada tambahan saksi? Ada tambahan saksi. Ya karena memang Sudirman tidak ada di tempatnya RT Pasren waktu itu. Dia ada di tempat lain, ada di rumahnya, dan kemudian ada yang melihat bahwa mereka sama-sama waktu itu. Untuk novum sendiri ada tambahan nggak begitu masuk ke Sudirman dari sini? Ya kalau novum ya saya kira hampir sama lah ya, hampir sama ya. Ada berapa tambahan saksi Pak untuk Sudirman? Ada 6 kalau nggak salah, termasuk 2 yang saksi alibi ya. Berarti untuk total sendiri saksi ahli dan saksi. Waduh, Ada berapa? banyak Pak. Saksinya aja ada sekitar 33, belum saksi ahli. Jadi sekitar 60-70-an lah. 50-an. Ya, gitu. Jadi nanti kami juga akan seleksi lagi lah, karena yang akan kami yang paling penting untuk bisa dijadikan saksi dalam perkara ini. Untuk Rudiana sendiri apakah perlu dijadikan saksi juga Pak? Rudiana, wah ide bagus itu ya, ide bagus itu. Kita akan sampaikan nanti suratnya kepada Rudiana, apakah dia mau jadi saksi gitu ya. Kalau mau datang. Ini teman-teman, kenapa ya Sudirman ini berbeda? Seperti Bang Ruli tadi katakan, dia ini satu tidak ada di lokasi kejadian. Yang kedua, memang mereka ini tidak bersama dengan 6 terpidana lain yang ada di rumah ini Pak Pasren. Sudirman ini ikut ditangkap oleh karena pada tanggal 31 Agustus 2016 dia motornya dipinjam dan ada di lokasi penangkapan di SMP 11. Ya, menurut keterangan itu hanya itu yang membuat dia jadi terpidana seumur hidup. Kesian dia tanggal 31 Agustus 2016 kalau jam 4 sore dia tidak ada di SMP 11. Aman dia. Aman dia. Apes dia gitu loh. Itu persoalannya. Jadi dia ditangkap itu oleh karena tanggal 31 Agustus lewat di situ bawa motor dipinjam. Ya itu problemnya. Kalau 31 Agustus dia nggak ada di SMP 11. Aman dia. Selamat dia gitu loh. Itu aja teman-teman. Artinya di tanggal 4 nanti ini Sudirman juga akan dimohonkan untuk digabung. Iya. Betul. Ya, kami akan jawab. Begitu ya, teman-teman ya. Kalau kehadiran para pemohon apakah dibutuhkan atau seperti apa? Ya pasti kami akan mohonkan KLP untuk didatangkan ke sini sebagai pemohon. Biasanya sih dikabulkan. Biasanya yang saya udah itu biasanya memang datang pemohonnya. Ya walaupun dengan pengawalan dan lain sebagainya itu urusan teknis lah, tapi tidak dihadirkan biasanya. Pak, terakhir untuk tanggal 4 apa aja persiapan dari Pak? Ya persiapannya paling ya kita pembacaan PK lah ya. Pakai baju yang rapi PK, dan kemudian tentu saja nanti kita akan minta supaya bisa disatukan perkara Sudirman ini dalam perkara yang lainnya gitu. Oke.
Pak.